Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bawa Perbuatan Video. So guys, video kali ini saya akan berkongsi tentang cara mudah kita untuk membuat analisis di setiap P. Maksudnya kalau kita masuk di dalam P, macam mana cara kita untuk membuat analisis. Jadi kita ada step-step, kita bukan sembrono ataupun main hentam saja. Kita ada step-step yang perlu kita buat apabila kita membuat analisis. Sebelum kita lanjut, tolong guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video yang saya akan upload seterusnya. Jadi sebelum kita membuat analisis, kita perlulah mengetahui macam mana ataupun apa yang kita pelajari dalam ilmu trading forex. So kalau macam yang saya ajar ini, teknik yang saya gunakan adalah teknik supply and demand. Jadi saya mesti menguasai supply and demand teknik, baru saya boleh membuat analisis. Selepas itu saya belajar cara menganalisis, bagaimana step-step seterusnya kita membuat analisis. Jadi bagi kamu yang ingin belajar basic ataupun step 1 ataupun pelajaran yang pertama pada awalnya untuk belajar supply and demand, kamu boleh tekan link di atas, tekan playlist itu, kamu boleh belajar secara percuma di dalam video itu. Oke, jadi untuk tidak buang masa, mari kita belajar cara untuk membuat analisis dengan cara yang mudah. First kali kita ada trend, dan kedua kita ada market structure, dan ketiga adalah base target. Jadi trend itu seperti downtrend, uptrend, dan sideways. Jadi kamu kena kuasai dulu, maksudnya kuasai dulu ilmu trend ini. Oke, selepas itu macam mana cara kita untuk mengetahui trend uptrend ataupun downtrend melalui market structure. Oke, jadi market structure ini sangat penting. Jadi saya kasih zoom out. Jadi apa yang kita nampak di sini, oke, apa yang kita nampak di sini adalah market sekarang. Daripada sini yang saya tandakan nih, dia price akan naik ke atas dan buat penurunan. Jadi adakah di retail price nih, price yang bergerak sekarang ini adalah downtrend dan uptrend. Jadi cara untuk mengetahui, saya kongsi sedikit sebanyak ya. Di sini kita punya demand zone. Di sini adalah demand zone. Jadi kalau apabila demand zone yang baru ini membreak kita punya demand zone yang lama, so itu adalah downtrend. Oke, so kita akan sukat, kita akan tarik. Jadi ini di sini adalah terakhir kita punya demand zone, dan ini adalah demand zone yang baru. So kita trend sekarang sedang menuju ke downtrend. Oke, ini bukti yang pertama. Dan yang kedua, kita ambil retail price yang terbaru. Oke, yang kedua, jadi kita di sini ada, oke, di sini, dan yang ketiga di sini. Oke, so ini adalah Quasimodo high low high high low low. Nah itu kamu kena belajar juga melalui market structure. Oke, kamu kena belajar market structure, cari di dalam playlist tuh. Saya sudah terangkan sangat detail di dalam playlist tuh. Oke, so ini adalah demand zone, dan demand zone sudah di break. Oke, dia sudah di break, dan akhirnya kita sudah menuju ke downtrend. Oke, jadi untuk menuju ke downtrend kita hanya perlu pikir satu, ada kita mau sell atau kita mau buy. Oke, pikir satu aja, kalau sell sell, kalau buy buy. Oke, jadi selepas di sini kita sudah ada confirmation bahwa trend akan membuat penurunan, dan yang paling penting adalah kita akan tengok di kawasan yang terbaru. Jadi terbaru ini kita boleh zoom in, dan di sini. Oke, so di sini adalah demand zone kita, dan di sini adalah kita punya supply zone, dan ini adalah supply zone. Saya tandakan dulu, ini adalah supply zone. Jadi supply zone kita belum lagi di break. So price masih membuat penurunan di sini. So selepas ini dia pasti membuat penurunan. Jadi seterusnya demand zone kita di mana? Di sini. Oke. Jadi berlaku satu apa sini? Quasimodo kah? Bukan. Belum. Oke, sebab apa? Price supply zone sini belum di break. Kalau price di sini sudah di break sampai di sini atas. Oke, so di sini berlaku Quasimodo. Oke.
Jadi Quasimodo pun kamu tengok ada di dalam playlist pun saya ada ajar juga, sangat-sangat detail saya ajar tuh. Cuma saya gunakan bahasa Sabah. Jadi kalau kamu orang macam bahasa Sarawak dan Semenanjung, kamu coba pahamlah. Sebab saya gunakan ini bahasa Sabah. Oke, so lepas itu kita tengok yang trend sekarang nih. Aha. Jadi kita sudah tahu price sudah akan menuju ke downtrend dan kita tidak boleh teruskan mengharap price akan turun. Di dalam chart kita ada turun dan naik. Oke, turun dan naik. Sebab itu di dalam chart ini, di dalam forex trading ini kita ada seller dan buyer. Buyer ini adalah orang yang menjual dan seller ini ada orang yang membeli. Jadi sekarang contohnya di sini ada buy 0.02. So sekarang ini adalah saya menjadi buyer, oke? Kenapa saya perlu menjadi buyer? Kita tengok di kawasan di sini, oke? Nanti kalau kamu sudah belajar secara detail tentang supply and demand, kamu akan nampak, kenapa pula buy, kenapa pula sell. Oke, begitu kan. First kali kita sudah trend sudah kita belajar. So price akan membuat satu downtrend. Oke, di sini downtrend dan di sini pun downtrend. Oke. Nampak Saya tandakan lah. Oke, saya harap kamu paham lah. Oke, ini downtrend. Yang sini pun downtrend. Oke. Selepas itu kita akan tengok structure market. Oke. Structure market maksudnya di setiap base. Oke, saya akan cari satu warna yang baiklah. Ada orang bilang analisis ini sangat senang. Tidak. Kalau sudah biasa, senanglah. Oke, sini ada satu. Saya tandakan lah. Sini ada satu base. Di sini ada satu base. Oke. Di sini kita ada base. Aha. Di sini kita ada base. Semua demand zone kita tandakan. Oke, di sini. Jadi base yang di sini, oke, base yang kedua nih ya, sudah di break, oke, telah di break. Kita tengok sudah di break, oke. So apabila sudah di break, price pasti akan mantul naik atas. Kita tidak boleh mengharap price akan tembus naik atas. Sebab apa? Kedudukan kita adalah downtrend. Ingat, trend kita adalah downtrend. Oke, saya tanda sini ya. Saya tandakan sini. Dalam sekarang inilah apa yang saya buat ini adalah downtrend. Oke, saya tulis. Kita berada dalam keadaan downtrend. Oke, sorry, besar sangat. Oke, kita kasih kecil. Oke. So, kita berada dalam keadaan kedudukan downtrend. So, kita tidak boleh pikir yang price akan tembus sana, tembus sini. Tidak. Price tidak akan mendadak naik atas. Oke. So, market structure sudah kita setup awal-awal. Oke, so ini sudah di break. Berarti price akan tembus. Price pasti akan tembus sebab kita punya di sini adalah lower high sudah di break. Oke, lower high dan lower low. Di sini bawah lower low. Ya, saya tandakan. Kamu perlu belajar market structure sebelum membuat analisis. Oke, sebab market structure ini sangat-sangat penting. Oke, so saya tandakan lower high kita di sini adalah dan di sini kita ada lower low. So saya kasih apa? Tukar warna lah. Kamu kena paham kita punya keadaan structure market dulu. Oke, selepas sudah nampak structure market, so apa yang patut kita buat adalah kita akan tengok price akan naik. Sampai di mana price akan naik? Selepas itu kita tidak boleh meramal yang price akan tembus atau tidak. Sekiranya price tembus berarti kita dalam kedudukan uptrend. Tapi kalau price sampai di sini saja tidak membreak kita punya lower high di sini, berarti kita dalam kedudukan downtrend. So kita downtrend. So betul lah price turun. Dan sekarang ini kenapa kita buat buy? Oke. Bila siapa? Saya akseler ini. Kenapa kita buat buy? Sebab price tidak tembus di apa? Nah, di sini kita di dalam sideways ataupun correction kita di sini adalah low. Sini tidak boleh dibagi tahu high, sini pun tidak boleh diberi high. So ini adalah base saja. Di sini kita punya adalah high. Sebab dia price sudah membreak kita punya lower high di sini. So di sini adalah low, high. Lepas itu kita tengok price
price sekarang tidak tembus. Sepatutnya price mesti tembus di sini baru kita boleh baru kita boleh sebut itu adalah lower low, oke? Atau apa? Oke, lower high, gitulah, lower low. Higher low. Sini sudah high, price kalau price tidak tembus berarti ini adalah higher low kita. Oke? Ini higher low. Dan di sini pula kalau price tembus, andai kata price tembus di sini ya, dia tidak berhenti di sini, price malah tembus di sini. Oke, kalau price tembus di sini, apa kita punya solusi? Kalau price tembus di sini, ini adalah satu correction, Berarti di sini kita punya ngam juga, kita di sini. Di sini kita punya lower low, di sini lower high, dan di sini lower low. Oke, ini adalah lower low. Tapi memandangkan price tidak tembus, so kita buat correction, pembetulan market structure nih, kena belajar betul-betul. So di sini kita ada lower low. Apabila kita punya lower high telah di break, oke ini break ya, aku tandakan lagi lah. Oke ini adalah break. Sorry ya, semak sedikit, tapi kamu mesti paham ah. Ini adalah break, telah di breakout, lower high kita telah di breakout, dan ini adalah kita punya high. Oke. Apabila ini high, ini adalah lower high. Lower high, oke, bukan low, ini lower low, ini lower high. Lepas itu kalau price, kita expect price akan tembus di sini tau. Oke, price akan tembus di sini. Di sini. Oke, kita expect price akan tembus di sini. Sebab itu kita perlu buy. Oke. Price membuat apa? Kalau kamu paham, price akan membuat higher high. Lepas itu price membuat lagi higher low. Oke, sorry ini bukan lower high ya, higher low. Oke. Higher low. Di sebelah downtrend adalah low high dan sebelah uptrend adalah higher low. Sorry, saya terbalik. So, kita expect price sampai di sini. Membreak kita punya apa? High di sini. So, sangat mudah kita tarik. Kita punya stop loss di sini. Letak di sini. Dah, siap. Oke. Dan kita punya stop loss. Kita letak di mana? Kita mesti letak di bawah apa? Kita mesti berletak di bawah demand zone, oke, demand zone dan ataupun higher low, bukan low high ya, ini higher low, sorry. So beginilah cara dia. Lepas itu ini structure market kan. So base target, apabila kita tahu price akan naik ke atas, kenapa saya entry di sini? Kenapa saya entry di sini? Apa base yang kita gunakan? Nah inilah baru ada kita gunakan step yang ketiga adalah base target. Base target kita adalah di area sini, oke. So, di area sini. Kita gunakan di sini kalau kita kecilkan time frame, kita akan jumpa swap zone di area-area sini. So, saya gunakan swap zone. Saya gunakan swap zone sebab tuh cun-cun di bawah sini saya entry dan pump naik ke atas. Press turun sedikit, tuh baru press naik ke atas. So, base target ataupun base entry itu kamu boleh belajar juga di dalam playlist saya. Playlist tuh sangat-sangat senang tuh. Saya sudah ajar secara detail di sana, so kamu boleh belajar. Kalau macam kamu tidak paham, kamu boleh direct DM dengan saya atau WhatsApp dengan saya. Nomor WhatsApp saya ada di atas, oke? So sangat senang kan? Jadi itulah cara macam mana cara kita membuat analisis. Sebelum kita membuat analisis, kita mesti tahu ini 3 perkara. 3 perkara basic ya. 3 perkara basic ini. First kali, trend. Oke, macam mana kita mau mengenal pasti trend ya? Kita tengok di belakang. Oke, kecil di belakang nih. Oke. Di sini ya. Oke, di sini kita ada base. Ini adalah higher low. Higher high, higher low. Oke, higher low yang paling rendah. Paling rendah di sini. Oke, ini paling rendah. Oke, so kita tarik. Kalau price sudah higher low kita sudah di break, ini ya di breakout ah. Saya garis ah. Ini telah di breakout. Oke. Oke, ini oke ya, siapa? Oke.
ini adalah breakout. Kenapa ini telah di breakout? Kalau kita punya high low telah di breakout, makanya price sudah pasti akan membuat penurunan. Oke, price sudah terus langsung membuat penurunan lah. So, kalau kita nampak di sini, kita akan pasti entry mana? Ya, kalau saya entry, ini kan sudah back test, jadi kita tidak nampakkan. So, ini adalah satu swap zone. Jadi, swap zone untuk buy adalah sell. So, kita kena entry di area sini. Aha. Di area cun-cun di sini, ataupun kini di sini ada satu cantik juga sini. Oke, kalau tengoklah kalau sampai kah tidak. Kita entry di area sini. Oke, kita entry di area sini. Oke, price apabila sudah di break, kita expect yang price akan naik ke atas balik dan mengambil kita punya order di sini kan, tapi tidak kesampaian. So, kita tertinggal entry lah kalau kita entry di sini. Jadi, first kali kita kenali apa trend kita punya P yang kita sedang analisis. Kedua kita masuk kita kenal pasti market structure. Oke, so kita pasti kasih zoom out lah, zoom in lah kan. Oke, kita bila zoom in, kita tengok yang detail ya, yang sedang berjalan tuh. Kita tengok, oke, ini market structure. Tandakan market structure. Apabila sudah market structure sudah tandakan, kita boleh nampak di mana base target kita sudah. Sebab kita tahu sudah downtrend dan kita pasti kalau price sudah sampai di sini, belum membreak kita punya di sini ataupun sudah membreak, price pasti akan naik. Oke, so kalau kamu betul-betul pemula, kamu boleh tengok saya punya playlist. Kamu tekan playlist di atas dan kamu langsung masuk dan terus tengok saja secara percuma tuh belajar saya di sana. Oke, so daripada saya Bob Rompovan, kita akan jumpa lagi di pelajaran-pelajaran seterusnya. Mari belajar. Step kedua, kemungkinan saya akan sambung lagi cara mudah untuk membuat analisis, tapi dengan step-step yang berlainan daripada ini. Sebab yang ini adalah sangat-sangat basic, oke? So, kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye.